Shalom. Apa kabar semuanya? Ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Iya, pagi hari ini kembali kita datang dalam ibadah sekolah minggu online kita ya adik-adik ya. Iya, betul. Ditemani sama Grace, hai Ci. Ada juga Kak Alfian ya. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita mau minta Tuhan pimpin jalannya ibadah kita pada saat pagi hari ini. Yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan pimpin jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap hati kami Tuhan. Meskipun anak-anak masih beribadah di rumah masing-masing Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja, mengurapi, memberikan roh sukacita-Mu buat adik-adik kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dan kami buka ibadah sekolah minggu online kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bagaimana kabar adik-adik? Sehat semua ya? Pastinya Sehat dong. Iya. Karena Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan buat kita. Yuk, sekarang siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Nah, kita semua bersuka cita ya, Ci ya. Pastinya dong, Karena Ci. sukacita Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita ya. Ya, semuanya adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Ya, berdiri. Kita mau angkat satu pujian, adalah sukacita di hatiku yang diberikan Tuhan Yesus buat kita ya adik-adik ya. Ya, nyanyinya dengan semangat ya yang di rumah ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Haleluya. Ya, adik-adik masih sukacita pastinya dong ya. Iya. Karena sukacita yang diberikan Tuhan Yesus itu abadi. Amin. Kita pagi ini mau belajar alfabet nih Ci dari lagu ini. Kira-kira lagu apa ya? Wah, kita mau naikkan pujian ini, sukacita abadi. Semuanya tentang sukacita yang diberikan Tuhan buat kita ya, betul. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Sukacita
abadi. Kita mau naikkan lagu ini dari awal. Aku anak sekolah minggu. Mana yang sehat dan kuat? Amin. Karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Sukacita abadi, sukacita abadi, sukacita abadi. Puji Tuhan. Di mana nih anak-anak sekolah minggu yang pastinya rajin berdoa ya, Ci, rajin baca Alkitab. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau panggil Tuhan Yesus hadir dalam firman kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian satu ini, Yesus kupanggil. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan, sucikan, kuduskan. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk lipat tangan, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini. Kami sangat mengucap syukur buat kasih setiamu, buat kebesaranmu ya Bapa. Pada saat hari Minggu ini, kami juga sudah beribadah, dan sekarang kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, nyala doa kami, terpujilah nama Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik, saat pagi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan bara firman Tuhan ya, mengenai tentang seorang penabur. Ya, jadi kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan ini. Pada suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu sampai semuanya habis dan tidak berbuah.
Nah, lalu benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi karena benih itu jatuh di tanah yang berbatu, ketika matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan juga tidak berbuah. Kemudian yang ketiga, sebagian benih lagi jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu semakin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan benih yang keempat, sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur. Lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Wah, nah adik-adik semua, tadi sudah ada perumpamaan ya, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah yang berbatu, lalu benih yang jatuh di semak-semak duri, dan yang terakhir benih yang jatuh di tanah yang subur. Kita akan belajar nih adik-adik, benih itu maksudnya apa sih? Nah, benih itu maksudnya adalah firman Tuhan yang selalu kita dengar, yang selalu kita baca, yang selalu kita renungkan. Ya, benih itu pasti baik ya. Ketika ditabur oleh sang penabur, pasti benihnya itu sangat baik dan benih itu adalah firman Tuhan. Nah, tanah yang itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan maksudnya adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak diperhatikan. Lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Jadi adik-adik jangan sampai seperti ini ya. Ketika firman Tuhan ditabur, jangan sampai firman Tuhan itu berlalu. Karena mungkin adik-adik sering main HP waktu ibadah, adik-adik menjauh tidak mau beribadah online, atau mungkin adik-adik ada yang lebih mementingkan nonton kartun dibanding ibadah online, banyak hal ya, sehingga firman Tuhan itu diambil oleh si jahat. Lalu benih di tanah yang berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak dipelajari firman itu. Lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Misalnya kita semuanya kan harus baca firman Tuhan ya. Siapa di sini adik-adik yang suka baca firman Tuhan di rumah? Nah, adik-adik semuanya yang ada di rumah harus rajin baca firman Tuhan. Sekalipun 1 ayat 1 hari, atau mungkin ada yang 2 ayat 2 hari, bisa ya. Nah, adik-adik tidak boleh malas membaca Alkitab. Harus rajin baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sama seperti kalau kita makan. Kalau kita makan, kita mendapat kekuatan baru, kita mendapat semangat yang baru, sama seperti kita mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Lalu, benih yang selanjutnya jatuh di semak duri. Artinya, firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Misalnya adik-adik baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tapi tidak dilakukan. Misalnya contoh, adik-adik dikasih tahu, tidak boleh takut akan hari besok. Ya misalnya adik-adik, aduh besok mau ulangan nih, takut ya kan, takut ada ulangan di sekolah, takut ada tugas dari pak guru atau bu gurunya gitu ya. Tapi adik-adik tidak pernah belajar, adik-adik males, sama saja seperti itu ya. Nah, sama saja ketika kita khawatir akan hari esok, tapi kita percaya kita punya Tuhan dan kita tidak perlu takut akan hari besok. Makanya firman Tuhan jangan cuma didengar, tapi juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu benih yang terakhir yang di tanah yang subur, di tanah yang baik adalah firman yang didengar dan disambut. Ya, firman Tuhan kita dengar, kita simpan dalam hati kita, dan kita lakukan dalam kehidupan kita.
Tandanya kita memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman Tuhan itu. Adik-adik di rumah yang rajin baca Alkitab, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kalau misalnya firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Adik-adik lakukan di rumah, adik-adik mengasihi orang tua, membantu orang tua, mendoakan orang tua, menyayangi orang tua. Nah, tandanya adik-adik tidak hanya mendengar, tapi juga melakukan firman Tuhan itu. Wah, luar biasa ya adik-adik. Jadi di antara 4 benih yang ditabur tadi, kita harus sama seperti benih yang ditabur di tanah yang terakhir ya, di tanah yang subur supaya dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Nah, adik-adik semuanya, firman Tuhan hari ini jangan lupa kita harus menjadi tanah-tanah yang subur, yang mau dibentuk, yang mau bertumbuh dan berbuah di hadapan Tuhan. Nah, baik adik-adik, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, adik-adik jangan lupa ya untuk persembahan, taruh persembahannya di celengan yang sudah diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau berdoa, kita mau belajar doa Bapa kami semuanya ya. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.